Oke, ini saya izin share screen. Eh, yang saya hormati ini guru-guru saya di sini ada Prof. Onawi Purbo, itu pakar telematika dan internet. Sebelum saya SMA itu sudah baca buku-buku beliau ya. Jadi beliau salah satu guru terbaik saya. Yang terhormat juga Bapak Agung Budi Prasetyo yang mungkin belum hadir, dan juga Bu Tuti ya sebagai dosen daripada Universitas Darun Najah, dan juga para hadirin semuanya. Nah, ini saya pengen sharing tentang beberapa pengalaman industri penggunaan data science dan AI pada industri ya. Oke, sebelum ke sana, ini kaitannya dengan bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu sudah diberikan satu petunjuk ya. Sebenarnya bicara data science, bicara AI itu sebenarnya mengacu kepada ini ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Jadi bicara data science itu bicara tentang tanda-tanda ya. Tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Ya semua di alam ini adalah tanda-tanda. Sesungguhnya dalam penciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terhadap tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini orang-orang kita, orang-orang Indonesia, saya pikir bisa menjadi modal bagaimana nanti menjadi negara maju, generasi emas ya, Prof. Ono. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang berakal. Sehingga apa? Sehingga apa yang tanda-tanda tadi dapat terbaca dengan baik. Nah, inilah yang sering menjadi rujukan para ilmuwan-ilmuwan data science, bahwa apa yang di alam ini adalah merupakan satu tanda-tanda, bisa bisa memprediksi, bisa mengkalkulasi, bisa mengestimasi, ya, bisa mengklasifikasi. Itu ya. Nah, ini profesi data science itu menurut saya profesi yang sangat menjanjikan ya, profesi masa depan sekali. Yaitu dia ada di ranking-ranking 1, 2, 1, 2. Jadi nggak salah kalau ada kampus memang fokus di sana untuk mengembangkan data scientist itu, termasuk tadi ada Universitas Darun Najah, ada juga ITTS, ada juga Amikom. Nah, ini kita lihat ini rankingnya, dan ini gajinya tinggi-tinggi sekali. Nah, kebetulan ini mungkin Prof. Ono sempat mengalami. Perusahaan-perusahaan di Indonesia ini kesulitan untuk nyari para engineer-engineer AI, machine learning, data scientist itu ya. Oke, ini jadi mohon ini para praktisi pendidikan, para dosen ini bisa menjadikan satu peluang bahwa ke depan ini sangat-sangat dibutuhkan. Jangan kan di depan, sekarang aja itu sudah apa ya, kekurangan di sektor ini. Perusahaan-perusahaan luar itu pada masuk ke Indonesia itu mencari talent-talent di bidang ini itu sangat-sangat kekurangan. Sehingga tadi Pak Ono sudah menyampaikan belajar dari SD, SMP, SMA tentang AI itu ya. Oke, selanjutnya ini pengalaman saya lebih cenderung dan riset saya itu di bidang AI untuk e-commerce ya. Oke, yuk. Nah, ini hampir semua perusahaan-perusahaan besar itu sangat bergantung pertumbuhannya itu dari data science ya. Nah, ini kita lihat angka-angka di sini, tidak bisa perusahaan itu tanpa melibatkan data science. Untuk apa? Apa ya? Membuat pertumbuhan perusahaannya itu bisa apa ya? Bisa masif, bisa tumbuh sangat besar. Nah, bagaimana cara kerja ini nanti saya di samping bicara data, nanti memang data science itu yang dibutuhkan sebagai orang komputer science itu ada dua bidang ilmu yang sangat penting, yaitu matematika dan statistik. Nah, apakah ilmu yang lain tidak dibutuhkan? Dibutuhkan juga. Tapi pada pembuatan algoritmanya, model, dan sebagainya, itu dibutuhkan orang-orang matematika dan statistik, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau orang zaman dulu, zaman itu pengen kaya itu menggunakan dukun atau apa. Nah, tapi di era sekarang itu bagaimana
peran AI, data science, machine learning itu bertujuan untuk meningkatkan performa perusahaan. Nah, contohnya ini, dampaknya apa? Dampaknya penggunaan AI tadi membuat pengguna itu kecanduan, ya, kecanduan. Baik itu yang sifatnya di sosial media, baik itu di sifatnya di marketplace, baik itu sifatnya di apa ya, di video sharing, itu dampaknya adalah kecanduan. Sehingga ini fungsi AI itu bagaimana membuat si user itu selalu tertarik dengan konten-kontennya. Nanti saya bahas bagaimana sih caranya itu. Nah, sehingga ini ya dari data yang diolah itu menghasilkan tiga apa ya, tiga aspek penting yang itu akan membuat orang itu cenderung kecanduan tadi. Yang pertama adalah relevan, terus informasi yang disampaikan bervariasi, terus yang ketiga itu ada namanya aspek serendipity. Serendipity itu apa ya? Serendipity itu orang kaget, shock, eh, seneng gitu. Kagetnya itu kaget seneng. Karena apa? Karena informasi yang dia cari itu terdapat ya. Yang dia harapkan itu dapat. Nah, ini aspek-aspek psikologis inilah yang dimunculkan dari si data science tadi. Data science dari data diolah oleh algoritma sehingga memunculkan beberapa tiga variabel penting itu. Yang terakhir adalah kalau serendipity itu didapatkan dari aspek memang relevan dan bervariasi, itu menghasilkan serendipity. Ya, ini ya. Jadi terus sekarang itu adalah eranya ini kata mungkin Prof. Ono pernah menyampaikan sekarang itu eranya the end of privacy. Jadi apa yang kita lakukan di dalam komputer, dilakukan di apps, dilakukan di sosial media itu selalu akan ditangkap oleh si engine-engine algoritma tadi, ya. Jadi jangan salah, apa yang kita lakukan di dalam aplikasi-aplikasi tersebut itu akan disedot oleh si engine. Untuk apa? Ya ini untuk membuat mengolah data, menarik data, mengolah data dan disajikan untuk berbagai kepentingan, gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini dampaknya apa kalau sudah dihasilkan satu serendipity konten di sana? Dampaknya adalah orang akan selalu edik terhadap konten tersebut. Nah, konten ini yang membuat orang sekarang susah ya keluar dari sosial media ya. Orang keluar dari YouTube, orang keluar dari TikTok itu kayaknya nggak pegang menit 2 menit kayaknya sepi. Lah ini kan memang dihasilkan oleh si algoritma tadi. Algoritma ini mengolah dari data-data yang dihasilkan di kolek tadi ya. Sehingga sekarang sampai Komdiki membatasi bahwa orang di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan sosmed karena memang ini candu ya. Algoritma ini dibuat menjadi candu gitu ya. Nah, ini ya, ini contoh-contoh algoritmanya seperti apa. Nah, data-data yang dihasilkan itu dari berbagai perilaku-perilaku ini ya, perilaku-perilaku ini ditarik ya. Banyak sekali bahkan sekarang itu perilaku-perilaku itu tidak hanya kita menggunakan handphone ya, tapi bahkan kita smartphone kita terus mungkin pakai smartwatch itu juga akan menarik data-data yang akan ditarik di dalam cloud ya. Tujuannya sekali lagi untuk membuat konten-konten menjadi lebih menarik. Konten itu bisa konten sosial media atau jual beli itu akan menarik ke sana sehingga profiling usernya itu akan sangat kelihatan sekali. Nah, ini adalah bagaimana cara prinsip mekanisme dasar matematikanya, bagaimana si user ketemu dengan konten. Nah, seperti ini ya, ini prinsip dasarnya seperti itu. Nah, data-datanya itu berbagai jenis data seperti ini. Ada gambar, ada teks, geolocation, IoT, video, apa yang kita ketik, apa yang kita gunakan di Messenger itu akan ditarik semuanya. Sehingga sampai sekarang itu namanya Prof. Ono itu nggak mau pakai sosmed karena mungkin privasinya takut ditarik oleh algoritma-algoritma ini sehingga apa ya nggak privasi lagi ya sehingga nggak menggunakan sosmed. Nah ini hanya salah satu contoh saja loh data-data ini ya. Nah data itu nanti akan diolah sedemikian Hmm. sehingga, nah ini contohnya ini yang data-data kecil ini hasil apa? Hasil dari data-data yang sangat banyak sekali di dalam cloud tadi diolah, diolah, diolah. Nah itu akan menjadikan apa ya rekomendasi kita sosial media, rekomendasi di apa YouTube, rekomendasi di marketplace ya sehingga ya itu sekali lagi sekarang itu nggak ada privasinya karena aktivitas kita itu udah dipantau oleh aplikasi.
ya. Ini calonnya seperti itu. Nah, ini skopnya seperti itu, penggunaan search engine dan lain sebagainya. Oke, menurut saya secara dasarnya adalah seperti itu. Jadi pada intinya di masa yang akan datang, data-data itu akan semakin banyak di-generate. Dan ketika data itu banyak di-generate, maka kebutuhannya akan kita serahkan kepada si provider atau perusahaan-perusahaan yang memang punya kepentingan. Bahkan ada yang jual beli data ya kepentingannya untuk seperti ini ya gitu. Nah, sekarang itu yang pengolah data atau perusahaan-perusahaan yang sangat apa ya menjadi rajanya data ya Google, grupnya Facebook dan lain sebagainya. Karena dalam keseharian kita nggak bisa lepas dari aplikasi-aplikasi mereka yang sudah dibangun. Oke, dari saya seperti ini. Nanti kalau memang diperlukan, saya ada satu platform atau apa ya, menggunakan Python yang bisa diadopsi untuk berbagai platform konten, bisa e-learning, bisa marketplace, bisa sosial media, bisa agregator. Nah, itu. Tapi karena waktunya hanya 10 menit, ini nanti mungkin saya share saja, tidak saya demokan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Bapak Hanafi sudah sharing informasi ya kan tentang algoritma yang berkembang sekarang ini yang katanya akan sangat membuat candu para penggunanya gitu ya. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber ketiga. Bapak Agung sudah hadir. Izinkan saya memperkenalkan narasumber Bapak Agung Budi Prasetyo, PhD. Beliau adalah seorang akademisi dan peneliti di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem berbasis teknologi digital. Beliau menyelesaikan pendidikan doktoral pada program Doctor of Philosophy di University Technical Malaysia, Melaka, dengan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan sistem cerdas. Sebagai akademisi, Dr. Agung Budi Prasetyo aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang sistem informasi, teknologi digital, serta penerapan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar, workshop, dan forum akademik yang membahas perkembangan teknologi informasi serta implementasinya dalam dunia pendidikan dan industri. Dengan latar belakang akademik dan pengalaman yang dimiliki, beliau diharapkan dapat memberikan wawasan yang inspiratif dan bermanfaat bagi kita semua pada kesempatan kali ini. Untuk itu, kepada Bapak Agung, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada materi ya, Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. izin Prof. Saya ditodong Bu Tuti ini tadi. Ya Allah. Habis pulang dari rumah sakit juga nih tadi. Saya jadi nggak prepare. Cepat sembuh untuk bapaknya Pak Agung. Ya, makasih. Jadi mungkin saya lebih ke sharing ini aja ya, pengalaman di lapangan. Kalau real di lapangan, kita tentunya kalau sudah bersentuhan dengan data begitu, tidak lepas dari yang namanya forecasting ya. Jadi kalau harian saya sebetulnya pegangannya ada di data pertanian sebetulnya gitu. Jadi data-data mengenai penyakit, data-data mengenai jenis padi, data-data mengenai jenis tanah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sangat bermanfaat untuk kita olah ya, menjadi satu mungkin kepakaran tertentu sehingga ini bisa membantu kita dalam berbagai berbagai keilmuan. Begitu juga terakhir-terakhir ini saya sedang ngulik, mungkin Prof. Wono juga tadi nggak tahu tadi menyampaikan enggak. Jadi saya lebih senang ini sekarang nih di bidang kesehatan. Kebetulan saya punya beberapa kenalan dokter juga begitu. Kita sering collab mengenai kesehatan ya. Jadi mengenai
mata ada, mengenai luka diabetes ada dan sebagainya. Jadi saya pikir kalau kita nggak membaca bukunya Bu Tuti sangat rugi sih. Harus beli, harus beli. Gitu. Gitu. Jadi Ya, kalau jualan. kalau di tingkat Prof. Wono mungkin yang kemarin mungkin di data firewalling juga ada bagaimana mungkin sekarang datanya kalau kemarin kita perang dengan mungkin kalau mengamati data dari US mengenai Iran dan sebagainya itu kan data yang diolah gitu ya menggunakan AI yang cloud ya namanya begitu. Itu kan sudah sampai sana ya. Jadi sayang sekali kalau kita masih berkutat mengenai MBG. Nah, ini payah ini nanti. Jadi jadi kita harus data itu harus segera apa ya? Ya pengambilan keputusan lah gitu. Jadi mungkin dari tingkatan di pimpinan ya di rektorat itu juga bisa mengenai data bagaimana penerimaan mahasiswa baru ini proyeksinya dan sebagainya. Mungkin di tingkat pemerintahan, institusi dan seterusnya, saya pikir bisa gitu. Bahkan mungkin defisit yang mungkin kemarin katanya Pak Purbaya sampai 15 triliun, mungkin saya pikir ini juga karena data juga yang diolah. Nah, sehingga buat teman-teman begitu mulailah berkenalan dengan data, kemudian diolah menjadi informasi, kemudian itu nanti sebagai salah satu pengambil keputusan. Saya pikir itu saja pesan dari saya, yang penting harus dilaksanakan sih. Ya, baik. Terima kasih dari informasinya dari Pak Agung. Selanjutnya kita akan dengarkan pemateri selanjutnya yaitu adalah Bu Tutik Lestari, MKOM. Saya akan memperkenalkan narasumber. Beliau adalah seorang akademisi peneliti di bidang teknologi informasi yang memiliki perhatian pada pemanfaatan teknologi digital untuk mengembangkan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Beliau menyelesaikan pendidikan magister di bidang ilmu komputer yang memperkuat kompetensinya dalam pengembangan sistem informasi analisis data serta penerapan teknologi digital dalam berbagai bidang. Fokus keahlian beliau meliputi artificial intelligence, machine learning, analisis data, serta transformasi digital dalam pendidikan, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung inovasi pembelajaran dan pengembangan sistem berbasis data. Dalam aktivitas akademiknya, beliau juga aktif dalam penelitian, seminar, serta publikasi ilmiah terkait pengembangan dan penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki, semoga beliau dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Untuk itu, kepada Bu Tari, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas pemaparannya untuk Pak Buyung. Sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang hebat hari ini, mulai dari Prof. Ono Widodo Purbo, kemudian Pak Dr. Hanafi, dan juga Pak Dr. Agung, dan juga Ibu Rika Handayani, MPD. Oke, di sini karena memang kita waktunya singkat, karena diharapkan dari singkat ini kita bisa nanti membuat agenda-agenda berikutnya ya. Insya Allah buku yang kita mulai hari ini kita mulai bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang ingin memulai profesi di data scientist ya. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join hari ini. Udah cukup banyak, alhamdulillah. Insya Allah nanti kita ada sertifikat juga di akhir sesi. Ya, nanti akan dikirimkan ke email masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terkait
data science ya, buku ini memang sebenarnya udah lama buku ini di update terus. Ini saran dari teman-teman juga, alhamdulillah bisa berhasil terbit buku ini ya. Nah, oke, apa sih data science itu ya? Data science itu kalau kita telaah ya, memang bisa ilmu kebaruan dari yang awalnya itu adalah ilmu matematika. Tadi sempat disinggung sama Pak Dr. Hanafi bahwa memang data science itu kita melihat dari aspek paradigma keempat keilmuan ya, ilmu pengetahuan di sini. Yang pertama yaitu dikombin dari awal yaitu ilmu matematika murni ya yang kita bisa tahu, dan juga di sini digabungkan dengan statistik. Dari sini diperluas lagi menjadi programming ya yang kita kenal sekarang, coding, yang sudah masuk AI ini di ranah dari mulai anak SD ya, kemudian SMP, SMA. Kalau kita dulu mungkin kenal programming itu hanya di tingkat universitas atau bahkan terakhir-terakhir itu ada SMK. Tapi sekarang kita melakukan akselerasi ya di programming ini sudah mulai dari SD. Kemudian yang terakhir adalah domain knowledge. Nah, dari sini kita petakan menjadi 4 disiplin ya, yaitu di mana yang pertama adalah dilihat dari aspek empiris ya. Kemudian dari pengalaman-pengalaman ini dijadikanlah eksperimen tadi, dijadikanlah theoretical atau basisnya teori ya, dikembangkan ilmu-ilmu tadi diperluas lagi melalui knowledge yang ada. Nah, kemudian dari situ dikembangkan lagi menjadi sistem yang terkomputasional ya. Artinya di sini gabungan-gabungan ilmu komputasi disatukan menjadi terakhir adalah menjadi suatu penggerak yaitu sebagai data driven atau data yang bisa menghasilkan keputusan di sini. Gitu. Nah, di buku ini juga disinggung terkait dengan proses data science life cycle ya. Nah, apa itu proses data science life cycle? Di sini kita ada 5 inti ya di dalam buku ini kita buat, yaitu di mana memang setiap proyek data science ya itu mengikuti siklus kerja mulai dari pengumpulan data sampai pengambilan keputusan yang nantinya akan menjadi insight bagi pemangku kepentingan. Artinya dari tahapan mulai dari capture ya. Capture itu artinya bisa mengumpulkan kebutuhan atau requirement dari bisnis yang mau kita ambil ya. Kita bisa merekam, artinya data-data di lapangan yang biasanya kita mungkin cukup bisa mendapatkannya itu 1 sampai setahun, 2 tahun. Nah, itu kita bisa lebih cepat ya menggunakan data science ini. Kemudian di situ kita bisa melihat dari sisi maintain ya. Maintain itu artinya data yang tadi itu kita rapihkan atau kita perbaharui terus ya sampai nantinya kita lakukan proses ya, atau dia bisa memproses data atau cleansing data, mana yang datanya belum layak, mana yang sudah layak untuk uh, dianalisa. Nah, baru nanti kita terapkan teknik-teknik apa yang ada di data science ya, itu namanya tahapan analisa. Setelah itu baru kita simpulkan di sini ya. Kita simpulkan berdasarkan poin-poin ya. Di sini insight atau apa sih yang kita mau tuju, apa sih goals yang bakal kita ambil, kepentingan-kepentingan apa yang nanti akan kita implementasikan untuk masyarakat banyak ya. Dari sisi komunikasi di sini. Kemudian nah, di sini berikutnya yang kita tahu memang kalau ilmu machine learning itu dibagi menjadi 3 ya. Supervised learning artinya dia jelas apa yang mau kita, data ini kita bisa beri label atau kita katakan
kita pasang-pasangkan ya, di mana input, mana output, nanti dari situ akan terlihat klasifikasi awalnya. Contoh kita misalkan mau melihat AI itu sebenarnya udah ada sebelum masif sekarang ya. Dari dulu kita udah melihat kalau contohnya di email aja itu udah dibentuk ya. AI itu sudah terkotak-kotakan bahwa email mana yang spam, mana yang masuk ke draft dan lain-lain. Nah, spam ini dia akan mendeteksi misalkan oh ini udah ada yang virus, yang ini bersih emailnya, makanya dia masuk ke kotak masuk. Nah, itu kan udah sebenarnya masuk dari AI. Contoh juga prediksi harga rumah ya, itu dari supervised learning, artinya dia ini datanya bisa ditentukan di awal parameter-parameternya dan itu terstruktur di sini. Beda dengan unsupervised learning, kalau di sini memang kita pola-polanya ini tidak terlihat ya. Tidak terlihat di sini mulai dari contoh ya clustering segmen pelanggan ya, kita bisa mengcluster mana yang sering belanja, mana yang enggak, tapi kita nggak tahu polanya mereka yang sering belanja ini kira-kira belanjanya nanti hari apa ya. Itu kan masih harus diprediksi. Nah, itu maksudnya pola-polanya ini memang belum terlihat lebih real, artinya banyak-banyak yang harus dianalisa kembali. Karena memang di sini parameternya masih belum terstruktur. Kemudian yang ketiga, machine learning yang kita tahu adalah contohnya ada reinforcement learning, yaitu memang kita belajar itu dari sistem reward atau punishment. Ya, contoh misalkan game simulasi ya, atau robot navigasi kayak tadi ya, ada contoh dari yang Prof. Ono sebutkan tadi dari Google Teachable Machine. Nah, itu ada bagian-bagian yang memang kategori di situ simulasi-simulasi apakah nanti berdasarkan gerak apa ya, kita bisa tentukan di situ dari Google Teachable Machine. Itu salah satu contohnya juga dari reinforcement. Nah, kemudian di slide berikutnya di sini. Nah, sorry. Untuk teknologinya ya, atau toolsnya yang biasa orang-orang pakai atau teman-teman di kantoran pakai itu adalah untuk mendukung industri mereka. Contohnya di sini adalah yang paling populer ada Python ya, bahasa pemrograman Python, kemudian bahasa R ya. Di sini kita bisa melihat analisa statistik ya, dan juga SQL ya, di mana memang SQL ini paling banyak dipakai ya, contohnya di Indonesia itu untuk memanajemen atau mengatur pengaturan database. Harus cabut. Nah, kita kalau misalkan mau Pindah lookup room. berdasarkan visual, kita Zoom. mungkin bisa Zoom-nya juga pindah Zoom. coba di Tableau, Power BI, dan juga Orange3. Nah, kalau berbasis framework, kita juga bisa pakai TensorFlow dan juga bisa pakai Sketchit atau CAD. Jadi kalau untuk ranah anak SD, SMP itu bisa menggunakan Orange3 ya. Tadi nggak perlu coding, tapi kita bisa menanamkan computational thinking ke anak-anak. Seperti itu. Nah, ini tadi ya, kenapa sih data science itu ternyata uniknya adalah kita nggak perlu program yang perlu ada effort ya di situ. Tadi memang contohnya kalau kita lihat dari Orange3 itu kita bisa melihat teman-teman yang mau belajar dari awal ya data science itu untuk menganalisa data hanya cukup pakai drag and drop ya. Jadi nggak perlu mikirin bahasa pemrograman yang sulit karena memang ini udah tercover. Kemudian ini ya bisa dilihat kalau di Orange kita bisa import datanya ya, datasetnya kita bisa ambil dari Kaggle yang gratisan, kemudian kita bisa manipulasi, kita bisa cleansing datanya, baru kita buat grafik ya teman-teman bisa. Jadi nggak hanya grafik itu monoton dari Microsoft Excel aja gitu ya, tapi
banyak tools yang bisa kita gunakan, contohnya dari AI yang ada sekarang. Nah, barulah nanti kita bisa melihat model mana yang paling cocok ya dari kasus atau yang akan kita uji coba. Setelah itu baru dievaluasi performa modelnya, apakah condong dengan sesuai harapan atau ternyata hasilnya sebaliknya. Gitu. Nah, ini di slide berikutnya, di buku ini juga mengangkat terkait strategi implementasi data science ya.